Salam sahabat-sahabat, jumpa lagi dalam channel Wartawan Injil. Baik, langsung saja teman-teman sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengurai tentang kesalahpahaman Islam Kristen yang sering terjadi, ya. Jadi kesalahpahaman hubungan antara Islam atau teman-teman Muslim dengan teman-teman Kristen yang sering terjadi. Ada banyak yang perlu diklarifikasi. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal penting yang sering menjadi kesalahpahaman, sehingga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara Islam dengan Kristen dan juga dengan Yahudi, Yudaisme, ya. Ini karena ada yang namanya kesalahpahaman. Pada kesempatan ini kita bahas. Yang pertama adalah tentang Trinitas atau Tritunggal. Jadi hubungan Islam Kristen menjadi tidak harmonis atau sulit untuk bersahabat. Ada karena penyebabnya beberapa tembok atau beberapa penghalang. Nah, salah satunya adalah konsep Trinitas atau doktrin Trinitas. Islam tegas menolak Trinitas. Islam menolak Trinitas, ya. Nah, bagaimana dengan ajaran Kristen? Yudaisme jelas menolak Trinitas. Sedangkan Kristen, apakah Kristen menolak Trinitas? Nah, sesungguhnya teman-teman sahabat-sahabatku, kalau kita baca Alkitab dengan jujur, ya, Kristen dan Alkitab, sebagaimana sudah saya sampaikan di banyak video-video saya terdahulu, ada lebih dari 100 video di dalam channel Wartawan Injil ini yang membahas tentang kekeliruan doktrin Trinitas. Atau dengan kata lain, singkatnya saya tegaskan bahwa sesungguhnya doktrin Trinitas ini sama sekali bukan ajaran Kristen yang asli. Jadi kalau kita bicara tentang Kristen yang asli, bukan yang abal-abal, ya, Kristen yang asli dan juga Alkitab tidak mengajarkan Trinitas. Kristen dan Alkitab mengajarkan Trinitas tidak. Ya, saya tidak akan ulangi di sini karena itu panjang dan banyak yang harus dibahas ketika kita membahas Trinitas. Tapi teman-teman silahkan bisa menonton video-video saya yang lain di channel ini. Ada ratusan, 100 lebih video yang membahas tentang kekeliruan Trinitas. Ya, jadi sebenarnya dalam hal ini, jika teman-teman saudara-saudari Muslim menolak Trinitas, sesungguhnya baik Yudaisme maupun Kristen dan Alkitab juga tidak mengajarkan Trinitas. Tapi dalam hal ini memang teman-teman yang mengaku-ngaku sebagai Kristen, kita harus jujur dan berani mengatakan sebagaimana yang ada tertulis di Alkitab. Nah, ketika teman-teman Kristen berani jujur mengakui bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab, maka tembok penghalang persahabatan Islam Kristen ini yang bernama Trinitas ini tidak akan ada lagi. Sehingga kesalahpahaman akan selesai, beres ini. Sehingga Islam dan Kristen bisa bersahabat. Ya. Kemudian yang kedua, selain Trinitas ada yang kedua yang sering sekali menjadi tembok pemisah atau doktrin yang menjadi bahan perselisihan, perdebatan tidak selesai-selesai, adalah doktrin atau adalah konsep atau istilah sebenarnya. Bukan doktrin, bukan konsep, tapi ini lebih kepada istilah, ya. Anak Allah. Ini bukan ajaran, ya, bukan doktrin, tapi istilah. Anak Allah. Mengapa? Ya, karena teman-teman Muslim sebagian besar tegas menolak juga istilah anak Allah.
Salah satu ayat yang sering dipakai adalah di dalam surat Al-Ikhlas. Sebagaimana tertulis di ayat 3-nya dikatakan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yang kemudian dalam terjemahan bahasa Indonesia ditulis tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi ketika muncul ada istilah anak Allah, langsung ditolak ini. Karena di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebenarnya kalau kita baca surat Al-Ikhlas itu ayat 3 dalam versi bahasa Inggris misalkan ya, terjemahannya bukan tidak beranak dan tidak diperanakkan, bukan. Kalau bahasa Inggris ditulisnya who has not given birth and has not been born. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas ayat 3 dalam The Holy Quran, ya, Al-Quran berbahasa Inggris tertulisnya who has not given birth and has not been born. Ya, jadi Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena kata yang dipakai yalid, lam yalid, ini dari akar kata yang sama, yalid dan yulad. Ini mirip ini. Kalau di bahasa Ibrani, ya, karena bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu sebenarnya saudara, satu rumpun ya. Maka sama. Di bahasa Ibraninya juga pakai kata yulad itu. Dilahirkan itu yulad. Sudah dilahirkan artinya. Sudah lahir itu yulad. Ini bahasa Ibrani. Jadi kata dasarnya sebenarnya lahir. Kata dasarnya sebenarnya adalah lahir. Jadi lam yalid walam yulad itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tapi tidak apa-apa juga kalau di terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia dikatakan tidak beranak. Ya, karena tidak beranak ya maksudnya tidak melahirkan. Begitu ya. Tidak diperanakkan maksudnya tidak dilahirkan. Jadi yalid dan yulad ini dalam bahasa Inggrisnya, saya ulangi, ditulisnya birth and born. Ya, jadi Allah itu tidak has not given birth, tidak dilahirkan, and has not been born, tidak dilahirkan. Tadi tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu sebenarnya yang tulis di surat Al-Ikhlas ya. Nah, sehingga Islam menolak istilah anak Allah. Nah, tetapi ini hal penting teman-teman yang harus dipahami. Bahwa sesungguhnya istilah anak Allah yang ditolak oleh Islam itu, ini maksudnya dalam arti ini. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan anak dan tidak dilahirkan. Jadi Allah itu bukan anaknya sesuatu. Bukan. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan ajaran Yudaisme, Kristen yang asli dan Alkitab? Nah, di dalam Yudaisme, Kristen dan Alkitab ada istilah anak Allah ini. Yang dalam bahasa Ibraninya ditulisnya Ben Ha Elohim atau Ben Elohim. Artinya Ben, anak Elohim, anak Allah. Atau bahasa Inggrisnya sons, kalau lebih dari satu sons, anak-anak ya. Sons of God. Anaknya Allah. Nah, lalu bagaimana? Apakah karena Islam menolak istilah Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan? Nah, istilah itu ditolak. Istilah anak Allah maksudnya. Istilah anak Allah ditolak karena ada kata lam yalid walam yulad. Apakah itu artinya bertentangan dengan Alkitab yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab bertaburan istilah Ben Elohim atau Sons of God atau anak Allah?
Nah, ini harus kita bedah dengan jujur sekali, teman-teman. Harus jujur dengan hati yang legowo, supaya tidak salah paham. Karena kasusnya beda nih dengan yang pertama tadi, dengan Trinitas. Kalau Trinitas, perhatikan baik-baik ya. Trinitas ditolak oleh Islam karena memang ini tidak ada tertulis juga di dalam Alkitab. Tetapi berbeda dengan istilah anak Allah. Istilah ini ditolak oleh teman-teman sahabat-sahabat Islam. Tetapi istilah ini anak Allah ada di Alkitab. Nah, apakah itu berarti ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristen dalam hal anak Allah ini? Nah, ini mari kita buka dengan jujur. Nah, teman-teman, jika sudah menonton video yang sebelum video ini, ya, jadi di video sebelum video ini dengan judul Anak Allah, kekasih Allah. Sebenarnya sudah saya jelaskan di situ bahwa istilah anak Allah yang ditolak oleh sahabat-sahabat Islam itu tidak sama dengan istilah anak Allah yang ada di Alkitab. Sekali lagi ya, jadi sebenarnya istilah anak Allah yang dimaksud di dalam surat Al-Ikhlas itu bukan disebut anak Allah, tapi sebenarnya Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Itu istilah itu ya, berbeda dengan istilah anak Allah yang bertaburan di dalam Alkitab. Beda. Sebagaimana sudah saya sampaikan di video terdahulu, bahwa istilah anak Allah yang ada di Alkitab itu maksudnya bukan Allah melahirkan seperti seorang manusia melahirkan anak. Bukan. Tapi sebutan anak Allah atau anak-anak Allah, Ben Elohim yang ada di Alkitab, itu maksudnya adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Ayatnya ada di surat Roma. Juga ditegaskan di Injil Yohanes bahwa anak Allah itu bukan orang yang dilahirkan secara jasmani. Loh, jelas toh. Dan di banyak ayat-ayat yang lain dikatakan orang-orang pembawa damai disebut anak-anak Allah. Nah, jadi istilah anak Allah yang ada di Alkitab ini bukanlah anak Allah yang ditolak oleh Islam. Sebenarnya begitu. Sekali lagi ya, istilah anak Allah yang ada di Alkitab bukanlah istilah anak Allah yang ditolak atau yang ada yang dimaksud di dalam Al-Quran. Bukan. Surat Al-Ikhlas ayat 3 ketika mengatakan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu bukan dalam rangka menolak istilah anak-anak Allah yang ada di Alkitab. Karena ini berbeda konteks. Asbabun nuzul atau konteks turunnya ayat itu bukan dalam rangka menolak teks-teks Yahudi yang mengatakan ada anak-anak Allah. Bukan. Ya, di dalam Mazmur 90 ayat 2 sudah sering saya sampaikan bahwa yang dikatakan dilahirkan atau diperanakkan itu maksudnya adalah ciptaan Allah. Sebab di ayat itu dikatakan gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan. Nah, maksudnya gunung-gunung diciptakan dengan sepenuh hati. Bumi dan dunia diciptakan dengan sepenuh hati. Jadi sama sekali bukan berarti Allah kawin mawin seperti manusia kawin mawin punya istri terus punya anak. Bukan begitu. Ya teman-temanku, sekali lagi, intinya ini harus ditegaskan. Istilah anak Allah yang ditolak oleh Islam itu bukan anak Allah yang ada di dalam Yudaisme, Kristen, dan Alkitab. Dengan demikian,
maka Islam dan Yudaisme dan Kristen harusnya bisa bersahabat. Karena dalam hal ini sesungguhnya tidak ada pertentangan. Sebenarnya sama sekali tidak ada pertentangan. Ya. Jadi jika masih ada orang-orang yang berusaha membenturkan ayat-ayat Al-Quran, dalam hal ini khususnya surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, itu ayat 3 ya, Al-Ikhlas ayat 3 itu, untuk membenturkan kepada Alkitab yang mengatakan bahwa ada istilah di dalam bahasa Yahudi dan dalam istilah Alkitab ada istilah anak Allah, maka itu sebenarnya salah paham. Hanya kesalahpahaman saja. Ya. Kalau teman-teman muslim memahami, seorang muslim menyadari bahwa ternyata istilah anak Allah yang dimaksud dalam Alkitab itu bukan seperti yang disangka oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Allah kok punya anak, terus bidannya siapa? Ya, maka sebenarnya ini tidak akan lagi menjadi masalah. Tidak akan lagi menjadi kesalahpahaman. Sebab Ben Elohim atau Sons of God yang ada di Alkitab itu bukan anak Allah sebagaimana yang ditolak oleh Islam. Lebih jelasnya, teman-teman tonton video yang sebelum video ini. Ya, kalau soal Trinitas tadi, tonton ratusan video yang lainnya. Tapi soal istilah anak Allah harus didengarkan baik-baik, dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang jernih. Jangan ada prasangka, jangan ada kebencian. Dengarkan baik-baik. Apa maksudnya Ben Elohim atau anak Allah yang ada di Alkitab ini? Ya, sehingga tidak bertentangan dengan lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tadi saya sudah bacakan di versi The Holy Quran bahasa Inggris, terjemahannya adalah who has not given birth and has not been born. Jadi Allah yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi lam yalid walam yulad itu lebih tepatnya. Saya tidak mengatakan kalau ditulis tidak beranak dan tidak diperanakkan tidak tepat, tidak ya. Tapi kurang pas. Lebih pasnya adalah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena kata dasarnya yulad itu lahir. Yulad ini bahasa Ibrani, sama bahasa Arab juga yulad. Lahir artinya. Jadi maksudnya ini adalah lam yalid, tidak melahirkan. Lam yulad, tidak dilahirkan. Boleh diartikan sebagai tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi dalam pemahaman kita ngerti maksudnya tidak beranak itu tidak melahirkan. Tidak diperanakkan artinya tidak dilahirkan. Begitu. Kata dasarnya lahir, bukan anak ya. Kata dasarnya bukan anak. Yulad itu bukan anak kata dasarnya, tapi lahir. Bisa dipahami ya teman-temanku ya. Sekali lagi, harap ditonton baik-baik video yang sebelum video ini. Tentang istilah anak Allah atau Ben Elohim yang ada di Alkitab. Sehingga kalau sudah dipahami baik-baik, maka dua tembok yang sering disalahpahami ini, yang menjadi kekisruhan bertahun-tahun diperdebatkan berulang-ulang soal Trinitas lah, soal anak Allah, nggak lama lagi debat lagi soal Trinitas, soal anak Allah, nggak selesai-selesai. Nah, tapi kalau dua hal ini sudah dipahami bahwa oh ternyata Trinitas memang bukan ajaran Kristen dan bukan ajaran Alkitab. Clear. Oh, ternyata istilah anak Allah yang sering diperdebatkan ini salah paham. Ya, sebenarnya tidak begitu. Ya, maka hubungan Islam dan Kristen dan Yahudi juga. Nah, jadi di tiga agama Ibrahim ini sebenarnya satu saudara. Abrahamic faith ya, atau iman Ibrahim, iman penerus Ibrahim. Baik Yudaisme, Kristen yang asli maupun Islam. Kita memiliki Allah yang sama. Allah sang sesembahan yang sama. Yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sama dalam hal ini.
Maka di dalam istilah bahasa Ibrani disebut namanya Yahwa, yang artinya Eser Ahye. Dia ada dengan sendirinya. Ada dengan sendiri, jadi tidak dilahirkan. Itulah keberadaan Allah yang dikabarkan dalam Alkitab. Loh, sama toh dengan yang tertulis di Al-Quran. Lam yalid walam yulad. Sama jadi. Allahnya sama. Loh, bagaimana dengan istilah anak Allah? Nah, kalau dibilang Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, kok ada istilah anak-anak Allah di Alkitab? Nah, silakan simak di video yang judul Anak Allah, Kekasih Allah. Baik, sekian sahabat-sahabat, sampai jumpa di video-video yang lain. Shalom.